101.7 Suara Gama FM Jogja lebih dari Clean Bandit sampai Just Glenn, Kila puterin di Sunset Drive. Dan tadi Kila udah bilang kalau misalkan Kila gak bakal siaran sendiri hari ini karena ada temen aku yang jauh terus datang ke sini. Halo Kak Gila. Hai Kak Fatia. Sama-sama kakak-kakak nih ya kita. Wow. Teman aku datang jauh-jauh nih Akademia Jogja dari Jakarta. Stay di Jakarta ya sekarang? Iya betul. Alright, tapi pernah beberapa tahun di New York, Akademia Jogja. Jadi mungkin kita kenalan dulu aja daripada aku yang nyebutin ya, takut salah-salah gitu loh, say. Silahkan kenalan Kak Fatia. Oke, selamat sore Akademia Jogja. Perkenalkan, aku Fatia dan aku aslinya dari Surabaya ya, Sidoarjo, dari Jawa Timur. Dan udah merantau sejak dini. Iya. Sejak dini tuh sedini apa sih? Sedini 17 tahun. Waktu SMA itu aku exchange ke Spanyol setahun. Terus lanjut S1 di Jepang 4 tahun di situ. And then lanjut lagi S2 di Amerika, di New York. Boleh sekarang mungkin di Jepangnya dulu nih. S1 di Jepang. Kita ngomongin Jepang dulu kali ya. Boleh. Nanti dulu setelah itu kamu apa nih sekarang, apa yang kamu kerjakan? Sekarang lagi chill aja menjadi istri. Pengantin baru kah? Udah setahun sih. Sama dong. Kamu bulan apa? Ini Agustus. Sama serius? 26 bukan? Bukan dong. Bukan. Kirain kita sama banget gitu loh. Enggak. Kalau sama banget, aku mau keep kamu di Jogja. Lebih awal. Oke. Happy wedding, happy anniversary berarti ya. Thank you. Happy anniversary anyway. Terus berarti kita sekarang chill aja ya, berarti kamu lagi chill aja nih ya. Soalnya di poster tuh aku melihat kamu juga founder of apa-apa gitu. Benar juga. Boleh nggak tuh anaknya berarti kan? Boleh tolong diceritakan anakmu yayasan tuh apa? Juga. Yayasan itu aku udah jadiin yayasan namanya Yayasan Pemuda Indonesia Mendunia. Si paling mendunia. Tapi emang bener loh. Iya bener. Jadi nggak apa-apa. Nggak si paling mendunia. Jadi aku pingin bantuin anak-anak Indonesia supaya punya global opportunities juga. Kayak gitu. Karena kamu juga memang berpengalaman di bidang itu gitu. Jadi bolehlah, ayo ikutan juga gitu ya. Alright, berarti karena kamu mempunyai Yayasan Pemuda Mendunia, jadi kamu juga sudah kemana-mana gitu ya. Bahkan bukan cuma mampir dan bukan cuma main liburan, tapi belajar saya. Jadi SMA ada yang mau perlu diceritain gak nih? SMA itu kamu berarti di Spanyol ya? Iya, itu berarti kelas berapa? Exchange, kelas 12. Kelas 12 ya, tapi SMA-nya di Surabaya? SMA Negeri 1 Sidoarjo. Wow, from Sidoarjo to Spanyol. Betul, guys. Tapi berarti kamu fluent nggak? Dong, kan di sana fully pakai Spanish ya. Kita sekolahnya di sekolah negeri dan nobody there speaks English. Jadi ya mau nggak mau kita harus memaksa diri supaya bisa habla Espanyol. Tapi kalau kayak gitu biasanya ada lesnya dulu, belajar dulu. Enggak sih, langsung aja sama di Serius sana adaptasi. Sih? Iya. Berarti rada-rada bengong dulu dong awal-awal. Awal-awal ya, sebulan pertama lah ya. Sebulan doang? Sangat cepat belajar ya Anda. Karena kalau enggak ngangong-ngangong ya, kelamaan nih. Ngangongnya jangan kelamaan ya. Speak Spanish dong sedikit. Penasaran aja. Apa tapi? Apa ya? Aku soalnya sering nonton Modern Family. Ada Gloria kan di situ. De Espanola. Kayak hola, soy Fatia, tengo 25 años y me gusta. Me gusta estudiar. Apa itu yang terakhir? Apa artinya? I like to study, suka belajar. Itu sangat berkebalikan. Akademia ya. Akademia saya. Tapi penyiarnya tidak akademisi. Di Spanyol berarti 1 tahun. Adaptasinya sebulan aja. Untuk bahasanya ya. Untuk bahasanya. Adaptasi bahasa itu sebulan aja gitu. Tapi culture shock ada gak sih Indonesia Spanyol? Culture shock ya mungkin karena itu masih kecil banget ya, 17 tahun. Terus kayak ngelihat pergaulan SMA di sana tuh kayak gimana ya, shock ya. Karena bahkan, di sana tuh setiap Jumat tuh fiesta.
Apa tuh Fiesta? Fiesta itu party. Oke. Feast ya, Fiesta ya. Oke. Setiap Jumat bahkan anak 17 tahun. Iya. Oh my god. Jadi berarti kayak, yang aku pasti party mulu gitu. Padahal ini Spanish loh, maksudnya Spanyol loh. Padahal justru ternyata memang Fiesta itu comes from Spain. Oke. Tapi setiap Jumat ya, bukan Saturday night atau apa gitu atau weekendnya. Soalnya tuh kayak di Spanyol itu kita kan itu negara apa ya, Kristen atau Katolik banget ya. Jadi setiap hari ada saint siapa, itu tuh kita libur dan kebanyakan tuh hari Jumat. Makanya kenapa partinya hari Jumat tuh karena kita tuh banyak banget liburnya. National celebration-nya banyak ya dia. Saint Patrick lah, Saint Patrick's Day. Yang ijo-ijo itu bukan sih? Saint Patrick's tuh banyak banget pokoknya gitu. Jadi setiap hari libur Saint itu kita selebrasi fiesta. Berarti gitu. kamu bete dong kalau libur gitu, karena kamu suka belajar. Iya, betul, lumayan. Can't relate, aku tidak suka banget belajar. Oke, but anyway, gak apa-apa. Tapi itu kan kamu masih kecil banget ya, masih like di bawah 17 umur. tahun. Iya. Itu motivasi awalnya gimana? Apakah itu memang dari sekolahmu? Enggak. Udah ada yang sering? Boleh nggak diceritain itu tuh awalnya gimana gitu? Awalnya sih emang dari SMP itu ada program pertukaran pelajar dari sekolah. Pinginnya tuh emang udah dari SMP pengen ikut program pertukaran pelajar dari sekolah. Kebetulan sekolah itu punya partnership sama sekolah yang ada di Australia gitu. Tapi bayar dan sangat amat mahal yang aku tuh nggak bisa afford ya, nggak mampu gitu. Sidoarjo juga berarti? Di Surabaya, di Surabaya SMP-nya. Terus ya udah gara-gara nggak bisa afford, tapi kayak semua teman-teman di kelasku tuh pergi ke Australia dan tersisa 3 orang nggak bisa afford di sekolah. Sedih banget ya. Sedih lumayan. Jadi kayak akhirnya punya termotivasi kayak one day aku harus bisa kuliah atau belajar di luar negeri tanpa membebani orang tua gitu. Betul. Jadinya dari SMA udah aktif cari opportunities gitu. Awalnya di kelas 10 nyobain AFS ya. Mungkin teman-teman banyak udah familiar lah ya sama AFS. Tapi aku nggak keterima gitu. Udah sempet interview juga bahkan, cuman gagal di situ. Karena tesnya face-nya juga banyak ya. Banyak banget. Tapi dan kamu sudah sampai interview nih. Yang daftar ribuan, banyak banget. Ya udah, tapi ya udah belum rezeki. Terus akhirnya mencari opportunity lain. Ternyata ada program yang sama persis kayak AFS, sama semuanya persis, cuman beda namanya aja gitu. Beda nama, beda penyelenggara, namanya Rotary Youth Exchange dari Rotary Club. Ya udah, terus aku coba lagi di kelas 11-nya di tahun depannya. Terus ya alhamdulillah bisa keterima. Kamu keterimanya di percobaan kedua nih berarti ya. Jadi betul. Don't give up Akademia Jogja. Di percobaan kedua di kelas 11 kamu udah nyobain. Terus jadi berangkat di kelas 12-nya. Tapi bener-bener start memang dari pas naik ke kelas 12 atau gimana? Iya, pas banget start di kelas 12 di bulan Agustus. Tapi berarti kurikulumnya bukan kurikulum. Waktunya tuh sama ya? Kamu naik kelas 12 di sana juga baru mulai kelas 12 nih atau gimana? Iya, tapi kan kita nggak bisa transfer rapot exchange-nya ke Indonesia. Jadi teman-teman tahu lah kalau semua anak AFS itu kuliah SMA-nya 4 tahun gitu ya. Jadi setelah 1 tahun di Spanyol juga tetap harus kelas 12 lagi di Indonesia. Ada juga yang dikorbankan ya, berarti. Tapi kan nggak semua orang bisa bahasa Spanyol. Punya keluarga di Spanyol. Terus kamu di sana berarti stay-nya tinggal di host sendiri? Family. Enggak dong. Bocil di bawah umur ya, mohon maaf. Oke. Berarti di host family ya, selama setahun. Dan aku tahun 2023 udah balik ke sana ketemu host familyku lagi. Dan tahun ini bulan Februari kemarin juga aku ke sana ketemu host familyku lagi gitu. Bener-bener punya second family. Bener, iya. Kayak kangen aja main balik lagi ke sana. Nganggur nih ke Spanyol gitu. Udah dikenalin suami barunya ke sana? Belum. Ya berarti harus ke sana lagi. Iya, tahun depan insyaallah sama suami. Amin. Berarti next ke ke kuliah. Kuliahmu S1 berarti full S1 di Jepang.
Iya full. Ya well kecuali COVID ya kan itu aku emang setiap pulang semester ke Indonesia. Berarti kamu dari tahun berapa ke tahun berapa deh? Maksudnya, di Jepang ya? Tahun 2018. Start semester 1 nih di 2018 nih. Alright. 2018 terus pulang ke Indonesia di 2020 dong. Di 2020 iya awal padahal di Indo belum ada COVID. Aku cuma bawa baju aja pulang ke Indonesia. Ternyata harus setahun di Indonesia. Oh, tapi setahun aja. Iya. Oke. Lockdownnya setahun kan, terus baru akhirnya setelah setahun balik ke Jepang lagi gitu. Oke, berarti tapi tetap online gitu atau kuliah online. Tapi cuma kan nggak bawa buku ya, gitu, nggak prepare. Tapi ya akhirnya mau nggak mau profesornya harus memfasilitasi pakai kasih kita e-book ya berarti. Gimana? Iya. Karena biasanya library nggak sih di sana tuh, buku-bukunya juga ada di sana. Semua aksesnya. Kita juga akhirnya disuruh install VPN supaya tetap bisa akses library kita. Iya dong, kan beda. Dan juga kalau pakai VPN internetnya ribet gak sih? Nah, untungnya kan semuanya legal ya, jadinya aman saja. Betul sih, soalnya waktu COVID itu aku pakai VPN untuk yang ilegal. Oh iya. Untuk menonton series. Ya untungnya agak semuanya berbeda legal ya kita ya. Dari kampusnya udah dikasih tahu ada supaya code-nya ya. Supaya bisa akses jurnal. Iya kan? Kalau mau nugas gimana? Memang berarti kalau misalnya yang legal mah pasti aman-aman aja Akademia Jogja. Aman. Kamu berarti jurusan apa tuh ngambilnya di Jepang? S1-nya jurusan hubungan internasional, anak HI. Iya. Ada second family juga nggak di sana? Apa kamu udah mulai karena udah pernah merantau nih di SMA? Ya udah gue sendiri deh nih di Jepang. Tentunya ada ya. Ada juga komunitas Indonesia yang di kampus aku di Ritsumeikan EPU. They are family gitu. Bahkan ini di Jogja juga aku tadi barusan dari rumah adik tingkat aku yang barusan lulus dari Ritsumeikan EPU. Padahal lumayan jauh ya. Bedanya baru lulus ya 2 tahun sih. Iya, cuman emang kita deket banget sih, keluarganya tuh sangat erat. Ya karena bareng-bareng terus nggak sih di sana. Tapi satu atap juga nggak atau? Enggak kan, kita sih tahun pertama tinggalnya di dorm, terus setelah itu terserah mau tinggal di mana, di apartemen masing-masing. Tapi emang kebanyakan ya di apartemen yang sama sih. Iya, karena nggak semua apartemen itu kan mau menyewakan ke orang foreigner gitu. Oh gitu. Jadi kamu harus juga ada satu atap sama si orang Jepangnya nih gitu. Oke, buat mempermudah kehidupan. Pemberkasan juga maksudku, pemberkasan actually. Oke, berarti itu Jepang ini masih banyak banget yang aku kepoin dari kamu. Tapi berarti kita move aja langsung ke S2. Berarti kamu memulai S2-mu di New York. Iya. Di New York itu di kampus mana? Kasih tahu, Mbak. Di Columbia University. Oh my god, kamu satu alma mater sama siapa? Maudy Ayunda. Bukan, Cinta Laura. Cinta Laura ya. Maudy Ayunda di mana ya? Stanford deh. Iya. Oke. Terus sama siapa lagi sih? Tasya, Kamila. Oh iya deh, bener. Tapi seangkatan kah atau? Enggak dong. Enggak, berarti kamu start masuk 2022. Langsung berarti ya? Langsung banget, belum wisuda S1 bahkan. Aku bahkan udah di New York terus balik lagi ke Jepang buat wisuda. Oh, itu yang mau aku tanya. Ya ampun, tapi izin juga berarti dong. Sorry, aku wisuda dulu di Jepang. Oh iya, izin kan? mau nggak masuk 1 minggu sih, karena kan ya New York Jepang tidak dekat ya Bun. Bener, pesawatnya tuh berapa belas jam gitu. Betul. Dan emang karena aku lulusan terbaik, jadi harus memberikan pidato wisuda. Jadi mau nggak mau S1-nya di S1 di Jepang. Jadi mau nggak mau emang harus menghadiri wisuda. Kalau misalnya bukan karena itu ya udah bodo amat lah. Ngapain sih wisuda, udah di New York juga gitu. Capek ya. Iya. Bolak-balik. Oh, kamu lulusan terbaik juga. Oh my god, keren banget sih. Ya ampun. Alright, oke. Berarti kamu udah
di Eropa, ke Asia, terus ke Amerika ya, gila. Oke. Itu beberapa benua, 3 benua ya. Sendiri kamu udah mencoba untuk belajar ya. Betul. Oke. Terus aku mau kalau di S2-nya berarti jurusannya apa? Jurusannya lebih spesifik lagi ya dari HI, jurusannya Human Rights atau Hak Asasi Manusia. Oh, tapi emang sambungannya ya, ibaratnya. Sambungannya. Oke. Tadi kan aku udah mention kamu sudah mencoba belajar di 3 negara nih, ya. Terus what's difference deh di antara 3 ini? Pasti beda semua nggak sih? Kalau di antara 3 itu sebenarnya enggak ya, karena mereka kan sama-sama negara maju 3-3-nya. Jadi mungkin kalau perbedaannya sama Indonesia kali, iya. Walaupun Jepang sama Indonesia sama-sama Asia juga. Tapi ya. Kan beda banget. Iya. Karena berkembang dan juga maju. Betul. Gitu. Oke, tapi serius nggak ada difference yang kayak jomplang banget gitu atau gimana? Karena enggak ini sih, juga apalagi ya, S1 dan S2 itu sangat amat enggak jomplang. Oh gitu. Karena ya emang aku S1-nya di Jepang itu kan emang udah international campus ya. Profesor aku yang S1 juga udah banyak banget yang orang US, orang UK, orang Australia gitu. Jadi emang ya udah biasa aja dengerin mereka nge-lecture sama tugas-tugas mereka, grade-nya kayak gimana, ya udah biasa aja. Sama S2 ya paling bedanya kalau S2 emang bener-bener harus riset yang substantif gitu, yang nggak boleh yang kayak surface level research gitu. Kan bikin jurnal juga kan berarti gitu. Pertesisan apa segala. Tapi kamu berarti sampai lulus di sana atau remote? Dong. Enggak sampai lulus. Soalnya temen aku yang S2 di Indonesia aja dia remote karena males kuliah. Nyebelin banget gak sih? Kan udah di New York ya, masa nggak mau di New York? Barangkali gitu. Oke, itu kan berarti kamu startnya memang dari SMA ya. Apakah motivasi itu selalu terpatri di otakmu? Jadi kayak nggak, pokoknya gue mau lanjutinnya tetap di luar negeri gitu atau gimana? Ya sebenarnya itu kan gara-gara dapat kesempatan pertama kalinya belajar di luar negeri yang waktu exchange ya. Ngerasain banget bahwa kayak belajar di luar negeri itu banyak sekali added lessons yang di luar kelas gitu. Ya kayak kemandirian, adaptasi, terus kayak bisa belajar bahasa baru, kultur orang baru banyak juga ya. Iya, jadi kita nggak cuman belajar doang, tapi di luar kelas juga banyak banget hal-hal yang kita pelajarin dan kayak emang seru juga kan di sana. Jadi dan juga sangat amat membuka wawasan ya. Ngobrol sama orang ya. Jadi tahu kayak isu-isu negara di ABCD itu kayak gimana. Iya gak sih? Jadi aku nggak apatis gitu loh. Sama di Indonesia kan kayak mungkin udah terlalu terkubur dengan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Padahal di luar sana tuh juga banyak sekali masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi yang aduh kok sayang banget ya kok nggak tahu dari dulu kayak gitu. Apalagi kan anak HI ya, masa nggak ngerti masalah internasional gitu. Jadi kayak kayaknya aku harus S1-nya lanjut di luar lagi nih, apalagi di bidang hubungan internasional. Aku perlu melihat dunia kayak gitu. Jadi makanya kamu juga lanjutin tuh sampai S2 karena emang into di bidang itu gitu. Oke. Berarti ya kalau misalkan pertanyaanku ke pengembangan diri ya ada banget ya. Iya, pasti. Iya. What's difference you sebelum keluar sama sekarang nih? Well, sebelum keluar mungkin ya kayak hidup itu aja gitu loh. Tapi kayak masih kecil juga ya. Iya sih. Pendewasaannya juga jadi kayak ibaratnya kamu pakai turbo nggak sih? Iya ya, betul. Kalau di sana, karena mungkin aku tahu misalkan isu-isu di luar atau apa itu ya mungkin dari artikel dari jurnal tapi mungkin aku nonton series gitu langsung dari teman-teman kita yang orang sana, dan POV-nya jujur dong pasti ya, belum di apa-apain gitu tuh, bukan dari tulisan jurnalis yang udah diedit nggak tahu berapa kali lah itu. Tapi juga kamu mungkin tadi menyebutkan kalau misalkan memang kamu itu stay di tempat-tempat yang kamu itu sebagai minoritas. Which is kamu aja pakai hijab. Dari kapan kamu pakai hijab? Boleh nggak aku tanya?
16 tahun kayaknya. Berarti kamu pun di kelas 12 itu di Spanyol pun udah pakai hijab ya? Udah. Oh my god. Nah, aku pengen tanya, kamu gimana sih ngehadepin diskriminasi itu gitu? Maksudnya kamu kerasa nggak? Atau memang gimana? Apalagi US nggak sih? Oh, justru malah ternyata, nah ini surprisingly di US itu sangat amat tidak diskriminasi, sangat amat tidak ngerasa jadi minoritas di US di antara Jepang dan di Spanyol. Karena nggak tahu ya, maybe karena aku di New York, bahkan kalau ke New York itu jarang banget ngeliat orang putih yang asli US ada di New York karena saking diverse-nya kota itu. Gitu, jadi kayak it's very diverse, banyak banget orang berhijab dari Timur Tengah, dari Afrika, banyak banget. Jadi aku ngerasa nggak minoritas di New York, nggak pernah ngerasa aneh sama sekali di New York malahan. Justru di Spanyol dan di Jepang gitu ya. Kalau yang di Spanyol itu kan nggak tahu nih, mungkin Kakila udah pernah dengar atau belum. Tapi yang pas aku di Spanyol itu aku dipaksa lepas jilbab. Dari sekolahnya? Dari sekolahnya. Iya. Dipaksanya kayak wajib terus kalau enggak lo gue keluarin atau gimana? Iya kayak gitu. Really? Terus argumenmu apa? Ya nggak bisa dong, kan ini kewajiban gue sebagai lo bukain Al-Quran nggak di sini? Nggak dong. Sebagai wanita muslim gitu. Terus akhirnya aku curhat sama teman-teman exchange yang lain, sama konselorku juga. Akhirnya kita lawan. Oh my god. Apakah kamu marching di sana? Kita bikin gebrakan. Serius? Serius gak sih? Seriusan. Kayak bawa gitu-gituan? Aku bikin petisi di Change.org. Namanya Asking Fathia to Remove Her Hijab is Discrimination tahun 2016. Itu lumayan viral sih. Aku sempat live di Suara Surabaya juga waktu itu terjadi. Habis itu ada juga kampanye bawa poster yang Asking Fathia to Remove Her Hijab is Discrimination gitu. Tapi ya pada ujungnya emang dia Islamofobia banget kayaknya. Jadi aku harus pindah sekolah ke sekolah lain. Oh, sempat ada pindah sekolah? Iya, dia beneran nggak mau se-Islamofobia itu. Walaupun kita udah kayak nama lo jelek di sosmed gitu, udah viral gitu, dia tetap gak mau. Kayaknya emang se-Islamofobia itu. Ya udah, akhirnya aku pindah ke sekolah lain. Padahal sama-sama sekolah negeri yang harusnya peraturannya itu sama kan. Tapi di sekolah negeri yang lain yang aku pindah itu banyak banget ternyata orang yang berhijab. Nah, jadi emang sekolah itu dia Islamofobia gitu, karena kalau sama-sama sekolah negeri harusnya aturannya sama, kayak lo nggak boleh kayak gituin orang dong, kayak gitu. Tapi itu berarti perseorangan aja yang emang Islamofobik, or itu emang si kepala sekolahnya. Si kepala sekolah sebelumnya yang Islamofobik gitu. Aduh, tidur nyenyak deh. Hello Pak, bapak-bapak ya pasti. Dia sebenarnya pingin aku take down, kayak dia ngobrol ke apa namanya, Rotary Spanyol, itu program exchange aku, untuk bilangin kayak take down nggak mau, enggak. Selain lo diem, nggak mau gitu. Lo harus nurut. Iya, terus akhirnya kayak nggak mau. Ya udah, akhirnya aku pindah sekolah aja dan nggak aku take down sampai sekarang. Jadi kalau misalkan Akademia Jogja masih nge-search, masih ada Asking Fathia to Remove Her Hijab, itu masih ada. Masih ada. Discrimination itu masih ada. Iya. Suara Surabaya ya. Iya. Oh my god, berarti itu pengalamanmu di Spanyol, diskriminasi di Spanyol. Kalau misalnya di Jepang? Kalau di Jepang itu lebih ke sebenarnya kalau kesehari-harinya itu biasa aja gitu ya. Di kampus apalagi ya udah safe space banget, karena kan banyak itu emang international kampus gitu. Tapi kalau misalnya cari kerja part time job gitu, itu tuh aku sering banget ditolakin gitu. Kayak padahal udah interview kan, kayak ditanyain kayak bisa nggak dilepas jilbabnya kalau kerja doang. Aku bilang kayak nggak bisa. Nggak bisa ya.
ya udah nggak bisa juga kamu kerja di sini gitu. Tapi padahal itu udah di Tokyo, padahal udah maksudnya aku kalau misalnya part time job itu aku di Tokyo, nggak di tempat aku kuliah. Yang kamu di kota mana sih berarti? Di Beppu. Carilah sendiri guys di peta. Tapi intinya aku tuh ke Tokyo yang aku pikir kayak lah ini kan kota turis gitu ya. Maksudnya kan kayak ya masa disuruh lepas jilbab sih kan harusnya kalian sudah toleransi gitu. Sudah melek gitu. Tapi ternyata belum. Tetap aja ya. Tetap aja. Jadi aku terpaksa ya harus cari kerjaan lain yang memperbolehkan pakai hijab. Tapi tetap ada. Akhirnya jadi driver Uber Eats di Tokyo. Iya lucu banget, tapi pakai sepeda atau pakai motor? Ontel. Serius kan gak sih? Nggak boleh, nggak punya driving license. Naik motor di Jepang, jadi naik sepeda. Driver license-nya harus yang internasional juga ya? Enggak, bukan nggak internasional. Jepang punya bahkan. Berarti nggak bisa ada tesnya sendiri dan itu mahal banget. Jadi kayak udahlah aku naik sepeda aja, olahraga gitu. Oh berarti kamu pernah jadi driver Uber Eats? Apa aja pernah. Aku kepo mau apa aja. Pertama itu bersih-bersih kelas di kampus. Tapi bukan kampusmu? Kampus aku kan mulai kelas tuh paling pagi jam 8. Tapi kamu masih jadi mahasiswa di situ juga? Masih. Jadi kita boleh part time ya? Loh, emang boleh. Oke. Emang boleh banget. Iya, jadi kita part time-nya jam 6 sampai jam 8 karena kelas pertama tuh jam 9 gitu. Pokoknya tugasnya bersihin sapu lantai sama hapus papan tulis. Agak males sih ya gurunya nggak ngapus sendiri. Iya kadang-kadang. Tapi kalau kelasnya kadang udah bersih ya justru enak sih kerjaannya gitu. Abis itu yang kedua itu kerja di hotel. Ini masih Jepang nih? Iya masih di Jepang. Kamu tapi part time tuh di Jepang aja atau di Amerika aja, juga? Kan di Amerika dapat LPDP nggak boleh kerja. Gitu. Ya. Oke. Kalau di Jepang setelah bersih-bersih kelas itu kalau Sabtu Minggu aku kerja di hotel jadi room service. Jadi kalau ada orang check out itu aku bersih-bersihin kamarnya gitu. Oh my god, berarti kamu capek banget sih itu pekerjaan terberat yang aku pernah lakukan. Soalnya kadang-kadang kan kayak kalau mereka habis minum-minum kamarnya tuh bau banget. Terus kayak tumpah-tumpah alkoholnya di lantai. Aduh, lengket banget. Aduh, dan harus bersih sampai bersih banget harus sih? Kayak hospitality. Orang kayak mau check in. Iya. Bersihnya harus bersih banget tanpa gimana? Bau juga udah harus hilang. Iya, harus 5 jam sehari. Jadi itu kayak mungkin 2 lantai kali ya ngebersihin. Iya, tapi bertiga lah satu lantai gitu. Gitu. Tapi capek banget sih. Tapi satu orang satu kamar gak sih? Enggak, satu kamar bisa dibantu juga. juga. Iya. Soalnya berat banget, kayak gantiin spray apa segala macam. Dan harus cepet kan? Iya, kalau peraturannya di Jepang gimana? Check out maksimal jam 12. Iya. Check in jam 2 sama. Iya sama kan ya? Sama, iya. So kan waktu kamu cuma 2 jam untuk membersihkan itu semua. Tapi kita biasanya mereka biasanya tapi check out dari jam 8 pagi sih. Karena turis ya? Iya, jadi kita paling mulainya tuh kerja dari jam 9 lah sampai jam 2 gitu. Oke. Abis room service. Terus akhirnya dapat kerja di kampus, di kafetaria. Itu kayak kalau misalnya mereka mau beli makan kayak di kantin gitu. Kampusmu lagi berarti? Iya, di kampus aku lagi itu aku yang kasih mau pesen apa? Rendang 1. Oh ya udah, aku kasih rendang di piringnya kayak gitu. Tapi itu udah enak banget sih, gajinya banyak. Temen-temennya ya temen-temen aku. Abis itu nggak harus bisa bahasa Jepang banget. Terus pokoknya kalau ada sisa makanan itu aku boleh bawa pulang, bungkus gitu. Jadi udah include makan selain gaji kerja sama ya. Setelah itu akhirnya aku jadi asdos aja sih, kan dibayar gitu. Karena itu udah semester akhir juga. Semester tinggi. Pokoknya aku part time job cuman semester 1 dan 2. Oh gitu. Iya, semester 3 tuh alhamdulillah aku dapat beasiswa lain yang perlu cari duit mengcover biaya hidup. Jadi nggak perlu kerja keras kayak gitu. Iya. Jadi aku paling kerja kerasnya cuman asisten dosen aja dan itu kan cuman seminggu sekali gitu. Tapi buat CV juga kan selain kerja kalau asdos. Betul. Highest rate dari pekerjaan-pekerjaan itu
pas kamu kerja di mana? Asdos ya? Yang paling seru ya. Highest rate pay. Fee. Yang paling tinggi. Selain Asdos sih, kayaknya Asdos paling tinggi gak sih? Asdos ya tinggi lah. Apa ya? Ini sih yang paling kayak berkelimang harta ada di gue gitu. Setiap yang liburan. Yang per jamnya beda ya. Itu mahal banget loh bayarannya. Iya. Ya kan tergantung kita mau narik berapa lama sehari. Iya sih. Aku biasanya 10.000 yen per hari. Itu berapa ya? 1 juta ya? 1 juta. Iya. Oh my god. Oh wow, juta sehari. Mahal banget loh Uber Eats. Dan kamu jaraknya ya semuanya seru sih itu paling seru ya. Nggak capek dari duit dan juga dari pengalaman. Karena kan kayak ya udah gue ngambil makanan orang dari resto, anterin ke apartemennya. Udah kayak gitu aja. Terus kayak sambil OTW ya lihat-lihat kota gitu. Kayak kita gue tawa nggak lu sambil dengerin lagu gitu. Ya kayak gitulah sambil menangis sih kayaknya. Kenapa nangis juga 1 juta sebulan ya tapi kan berat gitu. Kadang-kadang mereka suka jahat gitu loh. Oh gitu. Tapi tipping fee di sana gimana? Di Jepang kan nggak kenal budaya tipping. Kalau di US ada banget. Ya. Tapi berarti kalau misalkan strategi untuk masalah keuangan mah aman-aman aja lah ya. Aman. Karena ya udah semester 1, semester 2 kamu part time. Terus juga setelah itu beasiswa. Sampai lulus akhirnya. Sampai lulus dan di Kolombia juga beasiswa. Di Kolombia ya pakai LPDP. Itu udah aman aja tuh. Aman aja tercover semuanya. Jadi nggak perlu kerja, nggak boleh juga sih. Oh nggak boleh juga, tapi uang belanja gimana? Say New York aman kan punya pendapatan lain sebagai konten kreator. Oke, benar. Oke deh, wow seru banget. Tapi boleh dong mungkin ini kan kamu udah ceritain tentang kehidupanmu nih ya di sana, dan kamu juga punya foundation kan, punya yayasan kan. Jadi boleh dong cerita-cerita di bukan cerita, mungkin ajakan kali ya, itu bisa terbuka untuk umum kah atau kayak gimana? Ya, jadi kalau yayasan aku, kita ada di Instagram, mungkin boleh di follow ya, @shapeyourlife.id. Intinya setiap kali ada kesempatan beasiswa atau kayak conference fully funded, exchange, kita pasti bakal post di Instagram kita. Terus kita juga ada konsultasi online sebulan sekali. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya tentang beasiswa S1, S2 itu bisa banget daftar, gratis semuanya. Terus juga ada mentorship, itu setahun 2 kali, tapi kita lagi merangkai. Insya Allah keluar di bulan depan ya, di bulan Oktober. Tapi mentorshipnya ini buat anak-anak SMA yang pengen beneran S1 ke luar negeri gitu. Dan memang kotanya sangat terbatas, ini sangat amat eksklusif, cuman 20 orang yang diterima. Baru aku mau infoin nih buat yang mau ikut nih. Tapi ya mungkin masih ada juga seatnya. Jadi silakan cek di Instagramnya. Belum kita buka ya, jadi stay tune aja. Oh iya benar kan, masih di bulan Instagram depan kita, betul. Shape Your Life. Iya, shapeyourlife.id. Shapeyourlife.id Akademia Jogja. Jadi langsung aja cek semua infonya ada di situ ya. Terus bolehlah kamu kan juga mengonten nih ya, Kak. Boleh juga mungkin kalau misalkan mau kepo-kepoin kamu di mana sih? Ya, boleh juga follow Instagram aku di @fatiafairuza. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Semangatin gitu Akademia Jogja yang emang lagi cari beasiswa, anything ya, mau di abroad atau mau di Indonesia, silakan. Ya, intinya buat semuanya ya, kita semua itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, untuk mendapatkan global opportunities, kehidupan yang lebih baik dari apapun backgroundnya gitu. Jadi kalau misalnya kita emang berusaha, pasti kita bisa. Banyak banget kok cerita-cerita penerima award di LPDP yang kayak orang tuanya itu tukang gojek lah, atau kayak yang narik becak lah. Itu tuh aku percaya banget kalau misalnya apapun backgroundnya, kalau kita kerja keras tuh pasti bisa kayak gitu. Jadi kalian jangan takut duluan untuk mencoba sesuatu gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Fathia. Semoga Akademia Jogja makin semangat lagi setelah disemangatin sama Kak Fathia.
Oke, terima kasih banyak Kak Fatia udah ngobrol-ngobrol main di Jogja. Anyway, safe flight juga hari ini udah kereta sih kebetulan. Oh my god, safe ride berarti. Safe ride balik lagi ke Jakarta berarti ya. Betul. Salam buat suaminya ya. Sehat-sehat selalu ya. Amin. Keluarga kecil mini gemes ini. See you lagi. Kak Fatia main-main ke Jogja lagi ya. Sampai ketemu lagi Jogja. Oke,